Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciani Rahmadewi, NPM saya 20700651692. Prodi saya Sistem Informasi, dosen pengampu saya yaitu Pak Denny Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama, yaitu menjelaskan resume dari materi 1 hingga materi ke-7. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Karakteristik dasar dari komunikasi data antara lain, yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan, lalu data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pemakai, dan juga hanya oleh perangkat atau pemakai. Yang kedua itu ada akurasi. Sistem harus memberikan data, tentunya yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tak dikoreksi tentunya tidak dapat digunakan. Yang ketiga ini ada ketepatan waktu atau tepat waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimnya data maka tak akan berguna. Yang ketiga ini ada jitter. Jitter ini mengacu kepada variasi waktu kedatangan paket, yaitu misalnya keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket video ataupun audio. Contohnya ini diasumsikan seperti paket video dikirim setiap 3 DMS. Jika hari beberapa paket yang datang dengan nilai 3 DMS dan yang lain dengan nilai 4 DMS, maka akan menghasilkan kualitas yang tak merata dalam video itu. Selanjutnya ada jaringan data. Seringkali sangatlah tidak praktis saat dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Contoh kemungkinan yang terjadi di jaringan data. Yang pertama ini, bila perangkat-perangkat yang merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Terdapat serangkaian perangkat, masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu yang berbeda. Contohnya itu seluruh telepon di dunia, serta sebuah terminal dan komputer dimiliki oleh satu perusahaan yang sama. Selanjutnya ada protokol dan arsitektur protokol. Protokol ini digunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda-beda. Entiti dan sistem dipergunakan dalam berbagai istilah umum. Contohnya itu ada program-program aplikasi user atau user application program, program transfer file atau file transfer package, sistem manajemen database atau database management system, fasilitas elektronik mail, dan terminal. Contoh istilah sistem adalah komputer, terminal, dan sensor remote atau remote sensors. Perlu diingat bahwa pada beberapa kasus tertentu di mana entiti dan sistem berada bersifat konseptif. Misalnya, yang pertama ini elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Sintaks meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format dan data dan level-level sinyal. Semantics yaitu meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang terakhir itu ada timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Pertemuan kedua yang kita bahas itu ada transmisi data. Transmisi data ini terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided atau unguided media, menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Unguided contohnya adalah perlambatan propagation di udara dan laut. Media transmisi guided adalah ujung ke ujung bila ia menyediakan suatu hubungan langsung di antara dua perangkat dan membagi media yang lama. Yang kedua itu ada sinyal. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu fungsi frekuensi, di mana sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Ada sinyal kontinu, yaitu sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Ada sinyal discrete, adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Yang terakhir, yang keempat ini ada sinyal analog, yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Yang terakhir ada sinyal digital, adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan biner. Selanjutnya ada perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog ini bersifat kontinu, sedangkan sinyal digital ini bersifat discrete. Sinyal analog ini bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, sedangkan digital itu digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kalau sinyal analog ini kemungkinan errornya itu besar, sedangkan sinyal digital kemungkinan errornya itu kecil. Sinyal analog perbaikan errornya itu sulit, sedangkan sinyal digital itu perbaikan errornya itu lebih mudah. Terus sinyal analog ini mudah terkena noise, sinyal digital lebih tahan terhadap noise.
Selanjutnya ada transmisi data dan digital analog, ini pertemuan ketiga. Pengertian, sinyal adalah keterampilan data elektrik atau elektromagnetik persinyalan, berarti penyebaran sinyal secara fisik melalui suatu media yang sesuai. Sedangkan transmisi adalah komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyal-sinyal. Sedangkan data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan atau objek. Jadi transmisi data adalah kumpulan dari kumpulan fakta yang berupa angka ataupun simbol ataupun tulisan yang disebarkan melalui sinyal-sinyal. Nah, di sini ada gangguan transmisi. Yang pertama ini ada atenuasi dan distorsi atenuasi, yaitu kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Yang kedua itu ada destroy delay. Distorsi tunda merupakan sebuah fenomena pada media guided. Distorsi yang terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium guided berada dengan frekuensi. Dan terakhir ini dirau. Dirau adalah suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik atau suara, elektris, maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem atau rangkaian listrik atau elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Pertemuan keempat ada media transmisi data. Yang pertama ini ada media transmisi guided. Media guided adalah informasi atau data ditransfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan, yaitu ada twisted pair, coaxial kabel, dan serat optik. Media unguided, kalau media unguided memanfaatkan sebuah antena untuk transmisi di udara, ruang hampa udara, atau air. Faktor-faktor perancangan yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal yang menentukan rate dan jarak adalah yang pertama ada bandwidth, yang kedua ada gangguan transmisi, yang kedua ada interferensi, yang terakhir ada jumlah receiver. Yang pertama ini twisted pair. Twisted pair ini adalah media transmisi guided yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Twisted pair ini memiliki dua jenis, unshielded dan shielded. Unshielded twisted pair atau UTP berupa kabel telepon biasa. Sedangkan unshielded twisted pair adalah subjek untuk interferensi elektromagnetik eksternal, meliputi interferensi dari twisted pair yang berdekatan dan dari dirau yang muncul dari lingkungan sekitar. Yang kedua ini ada coaxial cable. Coaxial cable seperti halnya dengan twisted pair, dia terdiri dari dua konduktor namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Sebuah coaxial cable tunggal memiliki diameter mulai dari 1 sampai 2,5 cm. Coaxial cable juga dapat dipergunakan untuk jarak yang lebih. Yang ketiganya ada serat optik. Serat optik itu sangat tipis sekali namun memiliki kemampuan memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik. Kerugian terendah dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultra pure fused silica. Selanjutnya ada media transmisi unguided. Untuk unguided media, transmisi penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Untuk transmisi antena ini, dia menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media atau biasanya udara. Sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media, yaitu transmisi wireless. Untuk unguided media, transmisi dan penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Yang kedua itu ada gelombang mikrosatelit. Satelit komunikasi adalah sebuah station relay gelombang mikro dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Selanjutnya ada pengkodean data. Data-data digital, sinyal-sinyal digital. Data digital, sinyal digital yaitu bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Dari data digital diterapkan satu level voltase untuk biner 1 dan lainnya untuk biner 0. Data digital dan sinyal analog ini sebuah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Data analog, sinyal digital. Data analog misalnya suara dan video diubah ke bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas-fasilitas transmisi digital. Data analog, sinyal digital. Data analog dimodulasi oleh suatu frekuensi membawa agar menghasilkan sinyal analog dalam band frekuensi yang berlainan yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Nah, biasanya data digital dan sinyal digital ini umumnya untuk peralatan untuk mengubah kode dan digital menjadi sebuah sinyal digital dari terlalu kompleks dan tidak terlalu mahal dibanding dengan peralatan modulasi digital ke analog. Data analog sinyal digital yaitu perubahan data analog ke bentuk digital memungkinkan
penggunaan transmisi digital dan peralatan switching modern. Sedangkan data digital dan sinyal analog ini, beberapa mediasi transmisi seperti serat optik dan media unguided hanya akan menyebarkan sinyal-sinyal analog. Data analog sinyal digital, data analog dalam bentuk elektrik dapat ditransmisikan sebagai sinyal baseband dengan mudah dan murah. Selanjutnya ada data digital, sinyal-sinyal analog. Modulasi didefinisikan sebagai proses menggabungkan suatu sinyal input N or T dengan sinyal pembawa pada frekuensi VC agar menghasilkan sebuah sinyal S or T yang bandwidth yang dipusatkan di tengah-tengah VC. Yang pertama ini ada amplitude modulation, amplitude modulation. Amplitude modulation or AM adalah bentuk modulasi yang paling sederhana. Yang kedua ini ada frekuensi modulation. Modulasi ini menggunakan sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital di mana amplitude dan fasenya tetap atau frekuensinya yang berubah. Fase modulation. Modulasi ini menggunakan perbedaan sudut fase sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital di mana frekuensi dan amplitude tetap atau fase yang berubah. Yang selanjutnya ini jaringan komputer yang pertama. Pertama ini jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang berhubung dengan media transmisi kabel dan tanpa kabel atau wireless. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yakni peer-to-peer. Peer artinya rekan sekerja, peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless, atau juga dengan perantara hub or switch. Yang kedua ini ada client-server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien. Dalam jaringan server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Sebelum jaringan komputer ini populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya, yakni yang pertama, persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda sama harus memindahkan file. Yang kedua ini perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi terletak pada perangkat lunaknya, yaitu khusus sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaknya lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Yang kedua ada jaringan komputer kedua. Sejarah dari jaringan dan internet. Pada tahun 1957, Advanced Research Project Agency or RP dibentuk oleh Department of Defense or DoD USA 1967. Didesain awal dari ARPANET, diterbitkan dari tahun 1969. DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan program ARPANET. Manfaat dari jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan, yang pertama ini resource sharing dan saving money, atau penghematan uang or anggaran, dan high reliability atau kehandalan yang tinggi. Manfaat jaringan komputer untuk umum ini adalah akses ke informasi yang berada di tempat lain, komunikasi person to person seperti email, chatting, dan hiburan interaktif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.